karena pegawai negeri ASN ini ada persyaratan, maka banyak orang yang sudah tidak memenuhi persyaratan, namun demikian orang ini sangat berjasa. Maka manajemen kalbu Bapak ini harus menonjol, harus ditonjolkan. Yang kedua, saya ingin pertanyakan, kalau bisa guru-guru yang udah honor tuh bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun tuh, yang daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar tuh, kalau perlu diberi istimewa, udah langsung diangkat aja deh. Dan saya yakin negara tidak akan bangkrut. Diharapkan agar proses seleksi CPNS tahun 2019 ini dapat berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN. Secara umum kami sampaikan Bapak pimpinan dan Bapak Ibu sekalian bahwa minat untuk menjadi PNS cukup tinggi sekali. Pendaftarnya mencapai 4.197.218. Yang lolos seleksi administrasi itu 3.364.867. Pusat 1 juta lebih, kemudian daerah 2.307.000. Ini mencapai 427 titik lokasi. Dengan sangat menyesal misalnya yang diterima hanya 150.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi keseluruhan siklus pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dan penyimpanan informasi. Kemudian fungsi tersebut dielaborasi dalam berbagai tugas yang harus dilaksanakan oleh BKN, yang salah satunya adalah mengendalikan seleksi calon pegawai ASN. Pelamar wanita lebih banyak dibanding pelamar pria, yaitu 59,56% dibandingkan dengan 40,44%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri, pimpinan, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya ingin mengingatkan saja kepada khususnya Pak Menteri dan Kepala BKN. Jadi ruang lingkup kerja Bapak ini kan menyangkut kebijakan manusia, Pak. Maka sebetulnya ini saran saja, anggap saja saya ini teman spiritual, Pak. Jadi anggap saja saya sebagai teman spiritual. Oleh karena yang ini menyangkut kebijakan manusia, kepegawaian, maka sebetulnya ada dua yang harus menonjol. Yang pertama adalah Bapak harus menggunakan logika berpikirnya itu seperti apa, dan yang kedua ini adalah manajemen kalbunya, Pak. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau Bapak akan mencapai sebuah titik di mana Bapak di dalam kedudukan ini akan bermanfaat, baik itu dunianya masuk, akhiratnya masuk. Ini memang spiritual, Pak. Di dalam logika itu kalau Bapak ini realita yang ada yang di Indonesia ini kan ada dua ini. Pegawai yang sudah tertata, yang mungkin sekarang disebut dengan ASN itu, dan pegawai yang belum tertata sama sekali, itu honorer dan seterusnya atau namanya apa saja. Maka realita ini tidak bisa Bapak pungkiri. Ini mesti harus Bapak hadapi. Ini adalah situasi yang mesti Bapak harus hadapi. Kalau menyangkut yang sudah tertata baik, ASN dan seterusnya itu, Bapak gunakan logika. Logikanya ditonjolkan. Mau misalkan eselonisasi dirampingkan dan seterusnya, monggo silakan aja. Bapak menggunakan logika yang bagus karena Bapak didampingi oleh tim ahli yang ada di kementerian. Tetapi realita publik kita adalah, realita masyarakat kita adalah bahwa di samping yang sudah tertata, ini masih ada yang belum tertata. Apalagi yang belum tertata ini juga sudah berjasa, Pak, puluhan tahun. Makanya untuk menyelesaikan ini Bapak harus menggunakan manajemen kalbu, Pak.
nggak bisa tidak. Tanpa itu Bapak tidak akan berhasil di kementerian ini. Tapi kalau nanti Bapak akan menggunakan manajemen kalbu ini betul-betul tepat, saya yakin Pak Cahyo akan hebat sekali nanti. Seperti waktu jadi Mendagri, Bapak akan lebih hebat lagi di Menteri Pan-RB ini. Oleh karena itu, menata orang ini tidak sama dengan menata barang seperti yang disinyalir oleh teman terdahulu tadi. Oleh karena itu, kebijakan Bapak ini mesti harus dua arah, Pak. Menggunakan logika seperti tadi, misalkan penerimaan pegawai negeri dan seterusnya, ini silahkan, ini gunakan logika. Tetapi bagaimana Bapak memandang orang-orang yang sudah berjasa ini dengan kebijakan, taruhlah karena pegawai negeri ASN ini ada persyaratan, maka banyak orang yang sudah tidak memenuhi persyaratan, namun demikian orang ini sangat berjasa. Maka manajemen kalbu Bapak ini harus menonjol, harus ditonjolkan. Oleh karena itulah, karena ini kebijakan negara Bapak sekalian, Pak Cahyo, ini karena kebijakan negara yang sudah diputuskan ini tidak akan pernah bergeser, lanjutkan saja terus. Namun demikian di samping itu Bapak harus memikirkan manajemen kalbu tadi. Tinggal 1 menit Pak. Tambah 1 menit lagi Pak ya. Ya. Jadi nanti maksudnya ini lanjutkan saja, monggo secara logika Bapak-bapak kita serahkan ke Bapak-bapak sekalian. Tetapi saya hanya titip pesan saja, di samping kebijakan ini maka Bapak harus memikirkan orang-orang yang sekarang ini belum beruntung, yang sudah berjasa, yang namanya honorer atau K apa silahkan aja itu namanya apa, itu mesti harus Bapak perhatikan. Saya setuju dengan Pak Cornelis tadi, khususnya yang honorer itu harusnya itu kalau misalkan tidak bisa jadi, kalau dia akan pengen jadi pegawai negeri ya biar tes saja nggak apa-apa. Tetapi sebelumnya ini mesti harus ditata dulu, masukkan dulu tenaga honorer ini dalam sebuah wadah namanya apa, tetapi dengan penggajian yang baik, dengan kesejahteraan yang baik, baru nanti kalau ada kesempatan PNS atau gimana penerimaan itu biar daftar, nggak ada masalah. Tetapi sebelumnya mesti harus Bapak tata dulu, termasuk P3 dan seterusnya tadi. Oleh karena itulah nanti insya Allah kalau ini menyangkut kebijakan Bapak sekalian, maka ini mesti harus Bapak utamakan. Karena kebijakan orang ini kalau di dalam istilah agamanya, orang itu yang paling pokok itu adalah tingkat keimanan dan ketakwaan itu Pak. Semakin orang itu beriman dan takwa, maka dia akan bertindak adil. Itu pasti Pak. Oleh karena itulah mohon nanti saya mendukung Pak Cahyo sepenuhnya, mudah-mudahan Pak Cahyo berhasil di Menpan ini. Saya kira itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak, tapi kontraknya seperti apa kita juga ngerti. Ya, tiba-tiba dikontrak gitu saja. Ya. Dan yang mengenaskan kan mereka dibayar masuknya kategori barang dan jasa, bukan lagi SDM. Kan begitu Pak. Ya, diambilkan uang dari bos, misalkan diambilkan dari apa. Nah, yang begini kan saya kira tidak kompatibel dengan undang-undang yang sudah berlaku. Nah, ini maksud kami adalah kebijakannya seperti apa. Jadi tidak spesifik terhadap lembaga KPK, tapi lembaga yang lain termasuk perguruan tinggi. Kalau untuk jenis pegawai tetap, di perguruan tinggi ada dosen tetap. Nah, pada saat yang bersamaan juga masih ada banyak daerah yang melakukan rekrutmen pegawai yang tak jelas statusnya itu Pak. Pada saat yang sama juga kita masih menyisakan masalah-masalah yang terkait dengan status honorer. Orang masih menyebut honorer, nomenklatur dalam undang-undang sudah nggak ada, sudah nggak dikenal lagi honorer itu. Kalau dari jauh kelihatan PNS, dari dekat sudah pasti bukan, kan begitu Pak. Yang kedua, saya ingin pertanyakan kalau bisa guru-guru yang udah honor tuh bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun tuh, yang daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar tuh kalau perlu diberi istimewa udah langsung diangkat aja deh. Dan saya yakin negara tidak akan bangkrut. Tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD Impres yang tahun 78 yang dimasukkan oleh Presiden Soeharto untuk daerah Kalimantan Barat itu, dari Jawa Tengah, dari NTT, dari NTB,
Itu 11.000 pensiun, Pak. Dan saya sudah lihat sendiri bergaji 100.000 dari dana bos seperti apa yang dikatakan Pak Arif tadi. Memang benar itu pimpinan. Nah, terutama tenaga-tenaga honor yang pada waktu itu bupati, wali kota, gubernur dibolehkan memberikan mengangkat mereka sebagai tenaga honor, Honda. Tapi yang diangkat oleh proyek seperti yang beliau katakan itu kontrak. Jadi 1 tahun proyek, 1 tahun itulah dia tenaga ahli di proyek. Nah, ini kalau bisa tidak usahlah diikut-ikutkan. Yang paling penting itu PPL, guru, kesehatan. Ya ini aja. Kalau tenaga administrasi seperti apa yang dikatakan Pak Menteri, saya setuju sependapat. Tapi PPL, kesehatan, guru ini, bagaimana kita membangun SDM visi misi presiden? Kalau dari sini makannya nggak cukup, kesehatannya jelek, dan lain-lain. Nah, kalau bisa diangkat aja deh Pak, dosa tes. Dan saya yakin negara tidak akan bangkrut. Sekian, terima kasih. Di daerah terpencil yang semuanya statusnya honorer. Nah, ini kelihatannya memang harus ada jalan keluarnya Pak Menteri. Kalau memang mereka tidak mungkin diangkat PNS, ya kan tadi ada P3K Pak. Yang mengangkat ini kan kebanyakan barangkali daerah lah, yang di pemerintah daerah ada anggaran daerah. Ya apa salahnya kalau dari Pak Menteri dengan BKN sudah saja perintahkan kepada kepala daerah untuk diangkat semuanya sebagai P3K dengan honor yang jelas, ya. Nah, sekarang kaitan honornya itu Pak, kita kan menetapkan UMK. Kalau perusahaan kurang dari UMK dikenakan sanksi. Tapi pemerintah sendiri memberi honor 200.000. Ini tidak pernah ada sanksi terhadap pemerintah, ya. Jadi harus ada ketetapan. Kalau berani mengangkat tenaga honorer, ya berilah honor yang sesuai dengan upah minimal kota, kabupaten. Dananya kan bisa dari DAU Pak, di daerah juga. Ini kalau memang akan memberatkan APBN. Kami langsung saja kepada apa yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pegawai KPK yang akan dijadikan ASN. Halangannya pada mereka yang sudah mundur dari PNS dan sudah menerima pensiun. Saran kami singkat saja, barangkali untuk ini, mereka tidak bisa diangkat lagi menjadi pegawai negeri, tapi jadikan mereka menjadi pegawai yang diperbantukan di KPK. Kemudian kendati pun nomenklaturnya belum tercantum karena P3K itu belum selesai pengaturannya dalam Undang-Undang ASN. Nomenklatur itu dimasukkan saja dalam khusus untuk pegawai KPK tadi. Barangkali itu saran saja Pak. Yang kedua, kami menarik ini, kami berikan penghargaan kepada Bapak semua karena sudah menyiapkan untuk tenaga guru, tenaga pengajar itu yang dari rencana penerimaan kita yang di PNS ini itu sebanyak 61.752 orang. Kemudian untuk tenaga kesehatan 30 ribuan, kemudian untuk tenaga teknis 58 ribuan. Khusus untuk guru, kami memberikan perhatian untuk ini karena di daerah kami, di daerah kita juga seperti yang dikatakan Pak Kondes tadi itu masih banyak sekolah-sekolah yang kehilangan gurunya, terutama mereka-mereka yang berada di daerah kawasan terluar, mereka yang berbatasan dengan luar negeri, mereka yang berada di pulau-pulau terpencil, dan itu kami sendiri yang melihat sendiri ketika berkunjung ke sana, melihat ketika dulu itu gurunya tak ada, anak-anak muridnya kucar-kacir karena gurunya kadang-kadang memang tidak cukup, karena sementara jumlah pertumbuhan murid itu sangat besar sekali.
Itu saran kami, barangkali ini perlu mendapat perhatian. Dari 61.000 itu kami menyarankan barangkali seperti yang kami katakan tempoh hari, mohon berkenan kiranya pihak penerima CPNS ini mendahulukan bagi mereka pegawai-pegawai negeri untuk duduk sebagai pegawai negeri. Jadi mereka yang di luar, mereka yang di daerah-daerah terpencil itu diprioritaskan. Karena mereka kalau bersaing secara normal dengan yang lain, agak sulit mereka akan terus menjadi PNS. 10 Januari 2013 dengan surat edaran Menpan nomor 814.1.169 itu sudah melarang seluruh bupati, wali kota, dan gubernur di Indonesia untuk menerima honorer. Honda ya. Berarti kan ada dua. Ada honorer kategori K1. K2 ini subsistem dari K1 yang sudah terselesaikan. Sisanya masih 340.000 orang yang hari ini menjadi utang pemerintah. Kenapa? Karena K2 subsistem dari K1. Artinya, istilah Pak Murad kemarin sebetulnya K2 ini istilahnya tenaga ASN yang tinggal dicarikan cara. Berkaitan dengan rekrutmen. Karena menyangkut rekrutmen ini, tata cara dan seterusnya itu kan sebetulnya ada di Kemenpan RB. Apakah tidak dimungkinkan mereka ini diberikan, karena berkaitan dengan nilai dasar, jabatan, dan kompetensi. Menurut maksud saya, apakah tidak ada cara kepada mereka ini dalam rekrutmen ini yang masih memenuhi syarat, dicarikan cara bagaimana sehingga mereka ini dimungkinkan untuk bisa masuk dengan kebijakan khusus dari Menpan. Kebanyakan di daerah ASN terkadang mendapatkan jabatannya bukan karena dasar profesionalitas, namun dengan ikut-ikutan momen kontestasi politik yang pada ujungnya melahirkan transaksi politik pada posisi jabatan, sehingga upaya mewujudkan pemerintah berbasis meritokrasi menjadi sulit. Apakah ada upaya dari PKN untuk membendung hal semacam itu berkaitan dengan masalah transaksi politik yang disampaikan sebelumnya? Bukankah ini juga berkaitan dengan masalah integritas ASN di masa yang akan datang? Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi tadi dari teman-teman, bagi guru-guru yang sudah lama atau mungkin pegawai yang sudah lama segera diangkat sesuai dengan tidak melihat jabatan apapun itu. Supaya mereka yang sudah dibina itu mendapat keadilan dan perlindungan dari pemerintah pusat. Terima kasih, saya sampaikan sekarang aja Pak Ketua. Silakan. Di rapat kerja kita, simpulan rapat kita juga di poin pertama, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB untuk segera menyelesaikan masalah tenaga honorer K2 tuntas, tegas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini juga mungkin kita juga pimpinan minta roadmap seperti apa nanti dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan K2 ini. Tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman. Kemudian yang kait dengan P3K tadi, yang ini juga ditanyakan di pertemuan sebelumnya oleh saya, kaitan P3K yang nanti dari BKN tadi mengatakan tinggal menunggu 1-2 pekan. Ini mudah-mudahan ada, karena saya juga banyak menerima aspirasi berkaitan dengan P3K yang sudah dinyatakan lulus tapi sampai hampir 1 tahun ini masih belum jelas. Terima kasih pimpinan. Kalau memang lulus CPNS itu dengan kriteria yang sudah ditetapkan, ya pastikan peserta itu lulus benar-benar karena itu Pak Menteri, benar-benar karena itu Pak Bima, jangan karena ada yang lain, sehingga warga negara kita makin terdidik. Oh memang iya jadi PNS itu karena itu, ada prosesnya, ada tahapnya, ada syaratnya, bukan karena saya dekat dengan siapa, bukan karena saya anak siapa. Seorang wakil gubernur saja anaknya bisa jadi korban, apalagi yang tidak punya akses kepada orang-orang yang punya kompetensi tentang lulus atau tidak. Karena yang meluluskan itu adalah manusia. Prosesnya betul yang Bapak sampaikan, seleksinya luar biasa dan lain sebagainya. Ketika diluluskan, ini ada campur tangan. Saya harap ini jangan sampai terjadi pada
ketika Bapak sebagai Menpan RB, Pak Cahyokumolo. Itu harapan saya satu. Yang kedua adalah kawan-kawan tadi sudah menyampaikan tentang pegawai honorer K2. Saya tidak ingin untuk mengulas apa yang beliau sampaikan. Intinya adalah bahwa RDPU yang kami laksanakan tuntutannya sangat luar biasa dan kita merasa berutang kepada beliau. Karena ini sudah janji, Pak. Janji harus dilunasi. Jadi yang saya balik pertanyaan sekarang. Kalau tadi meminta, saya minta bagaimana sikap daripada pemerintah terhadap K2 yang merupakan bengkalai dari janji yang disampaikan. Kalau ini yang kita ikuti, saya yakin beliau tidak akan pernah menjadi ASN kapanpun dan bila manapun. Ribuan saudara-saudara kita buruh di depan gedung ini menolak Omnibus Law. Tapi saya yakin kalau Pak Menteri bisa segera melakukan approach terhadap kementerian lain terkait dengan hal ini, saya yakin Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, teman-teman K2 juga bisa membantu menjelaskan kepada buruh bahwa ada keberpihakan baru, ada terobosan baru dari pemerintah tentang ini. Sehingga kita tidak menunggu revisi undang-undang ASN, kita tidak perlu kebijakan baru. Toh memang Presiden mengharapkan Omnibus Law ini bisa selesai dalam 100 hari kerja ke depan. Ini yang saya kira bisa jadi pintu masuk, Pak Menteri. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, saran dari kami kaitan dengan aspirasi dari guru-guru yang impasing kemarin 3 hari yang lalu, Pak Menteri. Tadi sudah disinggung, kiranya ini ada tindak lanjut di sekretariat. Itu semua materi sudah ditampung di situ. Kami tidak mengulang satu persatu. Prinsipnya Komisi 2 minta kepada Pak Menteri untuk menindaklanjuti aspirasi ini menjadi bagian yang bisa diwujudkan jadi kebijakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Pak Bima, saya ingin tanya, ada tidak peta, gambaran, formula berapa jumlah PNS yang dibutuhkan oleh kita, oleh Indonesia, baik di tingkat kementerian maupun di tingkat provinsi dan kabupaten kota? Ada tidak? Supaya mereka juga bisa membuat perencanaan di dalam rekrutmen pegawai, baik itu tenaga administratif maupun fungsional, sehingga jelas. Dengan cara seperti itu maka kita berharap tidak ada lagi ketimpangan ASN, terutama tenaga fungsional, guru, dan tenaga kesehatan di daerah-daerah yang Pulau Jawa maupun di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, saya sepakat dengan teman-teman yang lain tadi bahwa memang penting untuk kita mempertimbangkan atau memperhatikan teman-teman yang sekarang ini masuk dalam kategori K2 ini ya, untuk kemudian kita mengupgrade status mereka yang kemarin honor ya. Kemungkinan Pak Menteri bisa memberikan peluang untuk mereka menjadi pegawai negeri sipil. Mungkin seperti itu Pak Menteri, singkat saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, pimpinan izinkan saya menyampaikan langsung aspirasi dari Forum Guru Honorer Jawa Barat. 1. Segera keluarkan SK CPNS dan P3K yang lulus tahun 2019. Yang kedua, akomodir CPNS yang telah mengikuti tes CAT, computerized test apa ya, tapi terjegal usia akibat terlalu lama menunggu penanganan pemerintah. Yang ketiga, akomodir honorer K2 yang usianya telah melampaui batas persyaratan penerimaan CPNS. Angkat mereka sebagai tenaga P3K yang gajinya ditanggung pemerintah pusat sebelum dialihkan kepada pemerintah daerah. Yang keempat, aspirasinya mohon buat peraturan yang dapat mengakomodir kendala usia 35 tahun khusus bagi tenaga honorer.
Yang kelima, usul bagi honorer impasing diperluas tunjangannya yang hanya disetarakan besarnya dengan PPG-nya PNS. Demikian aspirasi dari Forum Komunikasi Guru Honor Jawa Barat. Terima kasih pimpinan. Saya sangat prihatin. Kalau yang daftar 4 juta sekian, yang lulus administrasi 3 juta sekian, yang diterimanya 150.000, bagaimana nasib yang lain? Ya, ini mohon menjadi perhatian daripada Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Itu pun nanti di dalam suatu tes, saya minta benar-benar yang objektif. Jangan sampai ada yang mereka lulus, tapi mungkin karena suatu hal mereka tidak bisa diluluskan. Terutama adalah keluarga-keluarga orang kecil. Jeda waktu yang terjadi tadi, selesai ujian dengan pengumuman, ini menurut saya sangat rentan. Seperti apa yang diusulkan terdahulu. Ini mohon untuk menjadi pertimbangan. Kenapa ditunda terlalu begitu cukup lama antara selesai ujian yang mestinya bisa diumumkan jeda waktu sampai 20 hari. Ini sangat rentan. Untuk itu mohon dipertimbangkan yang sekali lagi. Yang selanjutnya Pak Menteri, saya seperti yang disampaikan tadi, semua honorer guru-guru yang ada di luar Jawa di kota-kota terpencil, mohon segera untuk itu bisa diangkat menjadi CPNS. Begitu juga tidak hanya guru, tapi untuk pegawai-pegawai yang lain yang honorer ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi untuk honorer yang sudah puluhan tahun, mohon ada kebijakan soal usia, karena tidak mungkin mereka sudah honorer 15 tahun, 20 tahun, ya usianya masih di bawah 35 tahun. Harus ada skala prioritas. Bagi mereka yang terpaksa sampai saat ini honorer yang belum bisa diangkat menjadi PNS, tolong tetap diberikan suatu gaji UMP sesuai dengan daerahnya masing-masing, sehingga tidak lagi terdengar murid sampai menabung setiap hari iuran mengurangi dari uang sakunya untuk memberikan tambahan pada guru. Ini aja Pak Menteri yang kami harapkan Pak Menteri yang sekarang ini supaya benar-benar bisa mensikapi dan melaksanakan ini yang benar-benar bisa memuaskan masyarakat. Terima kasih. Terakhir Pak John Mirin, kami silakan. Saya daftar. Berarti setelah Pak John, Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan, saya hormati pula Pak Menteri dan jajarannya. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mempelajari secara seksama surat pernyataan dari Gubernur, DPRP Papua dan MRP menyangkut penerimaan honorer di Provinsi Papua. Jadi atas permintaan Gubernur, MRP dan DPRP Papua, Papua ada kebijakan khusus, tidak bisa samakan dengan provinsi lain di Indonesia. Saya minta dengan tegas, khusus untuk Papua, penerimaannya secara offline atau manual, tapi memprioritaskan orang asli Papua. Karena sektor lain sudah dikendalikan oleh teman-teman lain. Mereka tidak bisa jadi perwira swasta, mereka tidak bisa jadi kontraktor, karena kami sebagai wakil rakyat dan juga beberapa menteri juga sudah paham, semua paket proyek di Papua juga tidak dikelola oleh secara baik. Jadi untuk penerimaan ini salah satunya tempat untuk mereka bekerja, mengabdi, tempat untuk mereka bisa mengabdi dan bisa mencari berkat atau rezeki. Jadi perhatian khusus wajib orang asli Papua. Kami mendukung agar teman-teman K2, guru swasta, inpasing dan juga yang berumur lebih 35 tahun agar lebih dijadikan perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dalam konteks ini tadi kalau kita kebijakannya menolong para kategori-kategori tadi ya yang memang sesuai aturan tidak memadai, tapi ini babnya menolong, niatkan menolong, insya Allah kita akan ditolong. Kalau kita lihat perpresnya sekian lama belum muncul, saya kira harus ada terobosan, harus ada percepatan agar sisa yang 400.000 itu bisa betul-betul kita selesaikan Pak Menteri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih hari ini diberikan waktu kami dengan BKN untuk raker, karena masalah CPNS juga masalah-masalah yang juga nanti akan menjadi bahan pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang terhormat anggota Komisi 2 karena menyangkut 4 juta tadi itu. Surat yang kami keluarkan pertama pada bulan awal November adalah masalah CPNS 1, bahwa yang bisa menolong seseorang lulus CPNS itu adalah dirinya sendiri. Itu prinsip. Kami semua udah disumpah nih semua di sini. Nah, tapi juga penipuan masih ada saja. Dan kemarin di gedung ini ada ratusan calon CPNS sudah pakai putih-putih dipanggil di gedung ini, diyakinkan Anda akan diterima tanpa tes. Ada juga di gedung ini, Pak. Ya calon mengatakan oknum. Ada juga termasuk yang bikin selebaran dan sebagainya. Mohon ini kalau ada seperti langsung dilaporkan kepada polisi itu aja. Jadi kami jamin khususnya BKN dan kami akan ini fair semuanya, karena tadi 4 juta yang diterima hanya 150.000. Kami akan hati-hati, akan terbuka, akan fair. Dengan waktu sanggah juga ada dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan selesainya seluruh pembicaraan, sekali lagi ada jawaban tertulis untuk disegerakan diberikan kepada Komisi 2. Pertama, pimpinan komisi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Menpan, RB dan seluruh jajaran, Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta seluruh jajaran atas kehadiran dan partisipasi aktifnya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR. Pada hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat, maslahat bagi rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Terima kasih, kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kami tutup.